1. Pengertian perdagangan internasional. Perdagangan internasional adalah perdagangan yang dilakukan oleh penduduk suatu negara dengan penduduk negara lain atas dasar kesepakatan bersama. Penduduk yang dimaksud dapat berupa antar perorang individu dengan individu, antara individu dengan pemerintah suatu negara, atau pemerintah suatu negara dengan pemerintah negara lain. 2. Faktor-faktor yang mempengaruhi perdagangan internasional. Perdagangan internasional merupakan kegiatan jual beli yang dilakukan oleh dua atau lebih negara. Perdagangan ini dilakukan untuk meningkatkan pendapatan suatu negara dan dapat terjadi jika ada kesepakatan antar negara yang saling membutuhkan sebagai usaha memenuhi kebutuhan masing-masing negara. A. Dorongan untuk memenuhi kebutuhan yang ada di dalam negeri. B. Perbedaan kekayaan sumber daya alam. C. Perbedaan selera. D. Perbedaan iklim. E. Keinginan untuk memperluas pasar dan menambah keuntungan. F. Keinginan untuk memperoleh keuntungan dan meningkatkan pendapatan negara. G. Adanya kelebihan produk di dalam negeri. H. Keinginan membuka kerjasama, hubungan politik, serta lainnya. I. Terjadinya era globalisasi. C. Ingin memperoleh dukungan dari negara lain. K. Teknologi. I. Penghematan biaya produksi. M. Persamaan selera. 3. Tujuan perdagangan internasional. Perdagangan internasional memiliki tujuan utama, yaitu untuk meningkatkan gross domestic product atau GDP. Artinya, perdagangan internasional bertujuan untuk meningkatkan total nilai dari produksi barang maupun jasa yang dijual oleh suatu negara pada negara lain selama 1 tahun lamanya. Selain tujuan utama tersebut, perdagangan internasional juga memiliki 5 tujuan lain sebagai berikut. A. Menaikkan devisa negara. B. Memenuhi kebutuhan di negara lain. C. Memperoleh keuntungan internal serta eksternal. D. Memperluas pasar. E. Transfer teknologi modern. 4. Manfaat perdagangan internasional. Manfaat perdagangan internasional menjadi beberapa bagian, yaitu manfaat perdagangan internasional secara umum, manfaat perdagangan internasional di bidang ekonomi, manfaat perdagangan internasional di bidang sosial, dan manfaat perdagangan internasional di bidang keamanan dan politik. A. Memperoleh barang yang tidak dapat diproduksi di negeri sendiri. B. Keuntungan melalui spesialisasi. C. Dapat memperluas pasar dan menambah keuntungan. D. Transfer teknologi modern. E. Mempererat hubungan antar bangsa. F. Negara semakin makmur. G. Memperluas kesempatan kerja. H. Menambah devisa negara. I. Dapat mencegah terjadinya krisis. C. Akan mendorong kemajuan pada ilmu pengetahuan dan teknologi. H. Akan mempermudah memperoleh barang dengan harga yang lebih murah. L. Dapat mendorong kegiatan ekonomi di dalam negeri. M. Dapat memenuhi kebutuhan rakyatnya. N. Dapat mempererat hubungan politik. O. Dapat membantu meningkatkan daya saing ekonomi. P. Dapat meningkatkan investasi. I. Dapat memperkuat posisi perdagangan. R. Mencegah perdagangan barang yang membahayakan. S. Dapat menciptakan harga yang stabil. T. Dapat mengenal berbagai mata uang di negara lain. 5. Hambatan perdagangan internasional. Hambatan perdagangan adalah regulasi atau peraturan pemerintah yang membatasi perdagangan bebas. Hambatan perdagangan mengurangi efisiensi ekonomi karena masyarakat tidak dapat mengambil keuntungan dari produktivitas negara lain. Pihak yang diuntungkan dari adanya hambatan perdagangan adalah produsen dan pemerintah. Produsen mendapatkan proteksi dari hambatan perdagangan, sementara pemerintah mendapatkan penghasilan dari bea-bea. A. Perbedaan mata uang negara. B. Kebijakan ekonomi suatu negara. C. Sumber daya yang rendah. D. Kebijakan tarif yang ditetapkan. E. Kebijakan non-tarif. F. Pembayaran antar negara cukup sulit dan memiliki resiko yang besar. G. Adanya organisasi-organisasi ekonomi daerah. H. Penerapan subsidi. I. Keamanan suatu negara yang tidak terjamin. C. Kualitas barang yang diperjualbelikan buruk.
K. Kebijaksanaan impor di setiap negara. I. Nilai tukar mata uang yang terus berubah-ubah. 6. Jenis-jenis perdagangan internasional. Perdagangan internasional adalah kegiatan perekonomian dan perdagangan yang dilakukan oleh penduduk suatu negara dengan penduduk negara lain atas dasar kesepakatan bersama. Jika dibandingkan dengan pelaksanaan perdagangan di dalam negeri, maka perdagangan internasional sangatlah rumit dan kompleks. Membahas tentang perdagangan internasional tentunya tidak terlepas dari pembicaraan mengenai kegiatan ekspor-impor. A. Ekspor. Secara sederhana, ekspor dapat diartikan sebagai suatu kegiatan penjualan barang ke luar negeri dengan kualitas, kuantitas, dan syarat yang telah ditentukan. Pendapat lain menyatakan bahwa ekspor adalah suatu proses transformasi dari dalam negeri ke luar negeri. Pengertian kegiatan ekspor menurut Bea Cukai ialah suatu kegiatan mengeluarkan barang dari daerah pabean. Daerah pabean merupakan daerah yang berada di wilayah Republik Indonesia yang meliputi wilayah daratan, lautan, dan udara, serta tempat-tempat tertentu pada zona ekonomi eksklusif Z, dan dilandasi oleh Undang-Undang Pembeaan. 1. Ekspor biasa. 2. Ekspor tanpa L atau C. B. Impor. Impor diartikan sebagai kegiatan penjualan barang dari luar negeri ke dalam negeri dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan di dalam negeri. Contoh kegiatan ini adalah kegiatan impor gandum dari luar negeri ke Indonesia dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan gandum di Indonesia. C. Barter. Pengiriman barang ke luar negeri dengan ditukarkan langsung dengan barang yang dibutuhkan. D. Konsinyasi. E. Pajkagedel. F. Penyelundupan. Setiap usaha yang bertujuan memindahkan kekayaan dari satu negara ke negara lain tanpa memenuhi ketentuan yang berlaku disebut dengan penyelundupan. G. Border crossing. 7. Komoditas ekspor Indonesia. Setidaknya ada 5 komoditas ekspor paling besar yang dimiliki oleh Indonesia. Kelima komoditas yang paling besar tersebut yaitu sebagai berikut. Yang A. Produk hasil hutan. Indonesia adalah salah satu negara tropis yang mempunyai banyak sekali hutan, sehingga industri kayu di Indonesia memiliki prospek perkembangan yang bagus. Beberapa hasil hutan yang dikirim ke luar negeri adalah pulau kertas dan kayu. B. Kakao. Perlu kalian ketahui bahwa Indonesia adalah negara penghasil biji kakao ketiga paling banyak di dunia nantinya. Biji kakao ini akan diolah menjadi coklat atau makanan lain. C. Komoditas karet. Indonesia adalah negara penghasil karet paling besar di dunia. Untuk itu, jarang heran bisa karet dijadikan sebagai suatu komoditas utama di Indonesia. D. Produk tekstil. Banyaknya jumlah industri tekstil di Indonesia berhasil meningkatkan devisa dalam negeri. E. Kelapa sawit. Kelapa sawit adalah produk yang biasa dijadikan sebagai bahan baku pembuatan sabun, minyak goreng, mentega, dan beberapa produk kecantikan sebagai besarnya akan diekspor berupa minyak inti sawit, palm kernel oil, dan minyak sawit. Kebijakan perdagangan internasional. Suatu negara akan mengeluarkan kebijakan perdagangan internasional untuk melindungi perekonomian negaranya yang dapat dikategorikan sebagai berikut. A. Penetapan tarif. Tarif adalah besarnya pajak yang dikenakan atas barang-barang yang melewati batas suatu negara. Tarif bertujuan untuk mengisi kas negara serta melindungi industri dalam negeri. B. Kuota impor. Kuota impor adalah kebijakan pemerintah untuk membatasi jumlah barang impor yang masuk ke dalam negeri. Kebijakan ini mengakibatkan harga barang impor tetap mahal dan produk dalam negeri dapat bersaing dan laku di pasaran. C. Larangan ekspor dan impor. Larangan ekspor adalah kebijakan pemerintah untuk melarang barang dan jasa dijual keluar melewati batas karena alasan-alasan tertentu. D. Subsidi. Subsidi ialah bantuan yang diberikan pemerintah kepada produsen dalam negeri agar dapat menjual barang lebih murah sehingga dapat bersaing dengan barang impor. E. Premi.
Premi adalah pemberian uang atau dana kepada produsen yang berhasil mencapai target produksi seperti yang ditentukan oleh pemerintah. F. Dumping. Dumping ialah kebijakan pemerintah yang menetapkan harga jual di luar negeri lebih murah dibandingkan dengan negara di dalam negeri. 9. Teori perdagangan internasional. Secara umum, terdapat dua teori yang mendasarinya, yaitu sebagai berikut. A. Teori keunggulan mutlak. Teori ini menyatakan bahwa perdagangan internasional akan diberikan keuntungan pada negara yang dapat memproduksi dengan harga yang lebih rendah dibandingkan dengan harga yang ditetapkan di negara lain. B. Teori keunggulan komparatif. Berdasarkan teori ini, meskipun suatu negara tidak memiliki keunggulan mutlak dalam memproduksi barang, negara tersebut dapat melakukan perdagangan internasional pada barang yang paling produktif dan efisien untuk diproduksi. 10. Karakteristik perdagangan internasional. Spesialisasi teritorial perdagangan internasional pada dasarnya terjadi karena spesialisasi geografis. Setiap negara berspesialisasi dalam produksi barang dan jasa yang memiliki keunggulan spesifik. B. Kompetensi internasional. Produsen dari banyak negara lengkap dengan yang lain untuk menjual produk mereka. Karena itu, ada persaingan ketat dalam perdagangan internasional. C. Pemisahan penjual dari pembeli. Dalam perdagangan internasional, penjual dan pembeli berasal dari berbagai negara. Mereka mungkin baik memiliki kesempatan untuk bertemu satu sama lain. D. Rantai panjang tengkulak. Prosedur perdagangan internasional sangat panjang dan kompleks. Sangat sulit bagi penjual dan pembeli untuk melakukan semua formalitas itu sendiri. E. Mata uang yang diterima bersama. Mata uang negara pengimpor dan pengekspor umumnya berbeda. Oleh karena itu, perlu untuk mengetahui mata uang yang dapat diterima. F. Peraturan dan regulasi internasional. Pengusaha yang terlibat dalam perdagangan internasional membutuhkan pengetahuan hukum internasional dan pembatasan perdagangan. G. Kontrol pemerintah. Pemerintah setiap negara melakukan kontrol atas impor dan ekspor untuk kepentingan nasional. F. Peraturan dan regulasi internasional. Sejumlah besar dokumen diperlukan dalam perdagangan internasional. 11. Dampak dari kegiatan ekspor. A. Dampak positif ekspor. 1. Meningkatkan keuntungan. 2. Meningkatkan daya saing. 3. Membuka peluang pasar yang luas. 4. Meningkatkan nilai investasi. 5. Meningkatkan hubungan kerjasama internasional. B. Dampak negatif ekspor. 1. Menimbulkan kelangkaan barang di dalam negeri. 2. Menyebabkan eksploitasi besar-besaran sumber daya alam. 12. Dampak dari kegiatan impor. A. Dampak positif impor. 1. Meningkatkan kesejahteraan konsumen. 2. Alih teknologi. 3. Mendapatkan kualitas serta produk yang dibutuhkan. 4. Menjaga kerjasama antar negara dalam hal perdagangan. B. Dampak negatif impor. 1. Ketergantungan terhadap produk impor. 2. Menciptakan persaingan bagi industri dalam negeri. 3. Semakin banyak pengangguran. 4. Konsumerisme. 5. Menurunkan pasar domestik.